Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu dengan NIM 210893. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas pengantar pendidikan. Dosennya itu Bapak Fadlizil Ikrom MPD. Di sini saya ingin sedikit memaparkan materi tentang sistem pendidikan nasional. Nah, di sistem pendidikan nasional ini ada kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Nah, sebelumnya saya ingin memaparkan sedikit tentang arti pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyampaikan peserta didik agar dapat berperan dan berpikir aktif, positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Nah, kelembagaan pendidikan ini pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Nah, di sini ada kelembagaan pendidikan, ada jalur pendidikan, dan ada jenjang pendidikan. Jalur pendidikan ini terbagi menjadi dua, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Nah, jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Contohnya itu kayak pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Nah, sifat dari pendidikan sekolah ini formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Nah, lanjut ada jalur pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar, yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. Nah, contohnya itu kayak pramuka, berbagai kursus, dan lain-lain. Nah, pendidikan luar sekolah atau PLS ini memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural, seperti bahasa dan kesenian, keagamaan, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakatnya. Nah, pendidikan luar sekolah sifatnya tidak formal, dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional. Nah, modelnya sangat beragam. Dalam hubungan ini, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang fungsi utamanya menanamkan keyakinan agama, nilai budaya dan moral, serta keterampilan praktis. Nah, di sini ada jenjang pendidikan. Saya ingin sedikit memaparkan tentang apa itu pendidikan. Nah, jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajar. Nah, jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri dari atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, jenjang pendidikan dasar yaitu sekolah pendidikan dasar bagi anak-anak yang berusia 4 sampai belasan tahun. Biasanya datang setelah prasekolah dan sebelum sekolah menengah. Dia tuh dari 1 SD sampai 12 SMP. Nah, pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar dan keperluan untuk hidup dalam masyarakat, berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Di samping itu juga berfungsi mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Nah, oleh karena itu, pendidikan dasar menyediakan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bersifat dasar dan warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bersifat dasar dan tiap-tiap warga negara diwajibkan menempuh pendidikan dasar seperti pendidikan tinggi. Nah, lalu di sini ada jenjang pendidikan sekolah menengah, yaitu jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Jenjang lanjutan dari 1 SD sampai 12. Nah, lalu dilanjutkan ke jenjang sekolah menengah. Nah, pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA atau bisa disebut
sekolah lanjutan tingkat atas atau satuan pendidikan yang sederajat. Nah, pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan perluasan pendidikan dasar yang dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Nah, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan menengah kejuruan. Nah, kalau jenjang pendidikan tinggi itu tahap akhir operasional pada pendidikan formal. Nah, kalau pendidikan tinggi itu merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan atau mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Nah, pendidikan tinggi ini juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dan perkembangan internasional. Untuk itu, dengan tujuan kepentingan nasional, pendidikan tinggi ini secara terbuka tidak selektif atau tidak mengikuti perkembangan kebudayaan yang terjadi di luar Indonesia untuk diambil manfaatnya bagi pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional gitu. Nah, di sini ada program dan pengelolaan pendidikan. Nah, jenis program pendidikan ini. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 1998. Lanjut di sini ada jenis program pendidikan. Nah, program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas program pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Nah, di sini ada program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan, yaitu pendidikan umum. Nah, pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan, serta peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Nah, pendidikan umum ini berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya yang termasuk pendidikan umum adalah SMP, SD, sama SMA, dan universitas. Nah, lanjut di sini ada pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, bidang jasa boga dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain. Nah, pengembangan pendidikannya itu seperti STM, SMTK, SMIP, atau MIK atau SEMEA atau SMK gitu. Intinya sekolah menuju kejuruan. Sekolah menengah kejuruan, maaf. Nah, selain dua jenis program pendidikan, yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan tersebut, masih ada jenis program pendidikan yang lainnya, yaitu pendidikan luar biasa, seperti pendidikan kedinasan dan pendidikan keagamaan. Nah, di sini ada lanjutannya pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa ini adalah SDLB atau Sekolah Dasar Luar Biasa. Nah, termasuk jenjang pendidikan menengah masing-masing memiliki program khusus, yaitu program untuk anak tunanetra, contohnya tunarungu dan tunadaksa, nah serta tunagrahita. Nah, selanjutnya ini ada pendidikan kedinasan. Nah, pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Nah, pendidikan kedinasan ini dapat terdiri dari
pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tingkat tinggi, yang termasuk pendidikan tingkat menengah ini seperti SPK atau Sekolah Perawat Kesehatan. Nah, dan yang termasuk pendidikan tinggi ini seperti APDN atau Akademik Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, ini dapat dilihat dari kecenderungannya pendidikan keagamaan yang sepenuhnya memberikan pendidikan agama, dan ada yang memberikan pendidikan atas dasar pendidikan agama dan pendidikan umum yang setara dengan pendidikan umum dengan setingkatnya. Nah, untuk pengadaan guru disediakan lembaga pendidikan seperti PGAN ini, pendidikan guru agama negeri ini, untuk agama Islam atau sekolah teologia itu tuh untuk sekolah Kristen gitu. Nah, di sini ada program pengelolaan pendidikan, yaitu kurikulum program pendidikan. Nah, istilah kurikulum asal mulanya itu dari dunia itu olahraga pada zaman Yunani kuno, yaitu kuril dalam arti bahasa Yunani kuno berarti pelari. Nah, kurere artinya tempat berpacu. Nah, kurikulum kemudian diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Itu menurut Nana Sudujana 1989. Nah, di sini ada kurikulum nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional dinyatakan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998 Pasal 3, yaitu yang pertama itu terwujudnya bangsa yang cerdas, terus yang kedua itu manusia yang utuh, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terus yang ketiga itu budi pekerti luhur, terus yang keempat itu terampil dan berpengetahuan, terus yang kelima itu sehat jasmani dan rohani, terus yang ketujuh itu, yang selanjutnya itu berkepribadian yang mantap dan mandiri, terus yang terakhir itu bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan berbangsa. Nah, yang menjadi pertanyaannya ialah bagaimana tujuan nasional tersebut dapat dicapai melalui masing-masing satuan pendidikan. Nah, di sini ada masing-masing satuan pendidikan menurut jalur dan jenjang dan jenis. Nah, mempunyai tugas untuk mencapai tujuan nasional tersebut. Di samping tujuan institusional yang diemban oleh masing-masing satuan pendidikan, misalnya STM. Nah, sebagai satuan-satuan pendidikan yang mengemban tujuan ganda, yaitu menyiapkan tenaga teknis yang terampil. Nah, tujuan institusional ini nih yang dan cerdas gitu, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, jadi tujuan pendidikan nasional ini diberlakukan untuk semua satuan pendidikan dari pendidikan prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi. Nah, pendidikan prasekolah dan pendidikan luar sekolah dapat berarti bahwa tujuan pendidikan nasional itu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kurikulum. Masing-masing menjadi satu pendidikan gitu. Nah, di sini ada upaya pengembangan pendidikan nasional. Ada jenis upaya pembaruan pendidikan itu ada 4. Ada pembaruan landasan yuridis, pembaruan kurikulum, pembaruan pola pada studi, terus pembaruan tenaga kependidikan. Kalau pembaruan landasan yuridis ini suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar, ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya gitu. Karena pembaruan landasan yuridis ini berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar, fundamental, dan yang bersifat partisipal gitu. Terus di sini ada pembaruan kurikulum. Nah, sedang menunggu kehadiran kurikulum 1994 ini yang tentunya mengandung peluang yang lebih besar dan lebih baik untuk mempersiapkan warga negara sebagai sumber daya manusia yang pembangunannya itu di masa depan gitu kan. Terus ada pembaruan pola masa studi. Nah, pembaruan pola ini pada masa studi ini termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang yang
dan jenis pendidikannya ini lama gitu waktu belajar pada satuan-satuan pendidikan ini. Terus ada pembaruan tenaga kependidikan. Nah, pembaruan tenaga kependidikan ini yang dimaksud dengan tenaga pendidikannya adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, belajar mengajar, atau melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Itu sih. Itulah jenis upaya pembaruan pendidikan. Lalu di sini ada dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Nah, dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional ini pendidikan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik, Pengaturan Pendidikan Pemerintah, dan lain-lain. Nah, hal ini berupa ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan serta menjadi penyelenggaraan sistem. Nah, itulah presentasi dari saya. Mungkin selebihnya saya mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati kalian semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya juga sedang belajar. Nah, di sini juga mungkin banyak kekurangan dari saya. Saya Atia Rahayu dan saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.